Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Adit dan kita berjumpa lagi di channel Kisah Kelam. Kali ini saya akan membacakan sebuah urban legend yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk kalian karena sudah klik video ini. Jangan lupa dukung terus karya-karya dari channel Kisah Kelam dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya biar saya lebih semangat untuk terus membuat videonya. Jangan lupa di share juga ya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dilimpahkan rezeki dan diberi keselamatan dan juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tanpa banyak bicara, langsung saja urban legend dimulai. Genderuwo. Genderuwo dalam pengucapan bahasa Jawa, genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Genderuwo dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa, Indonesia. Orang Sunda menyebutnya Gandaruwo dan orang Jawa umumnya menyebutnya genderuwo. Habitat hunian kegemarannya adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Menurut mitos, pusat domisili makhluk ini dipercaya berada di daerah hutan seperti hutan jati cagar alam Danalaya, Kecamatan Slogohimo, sekitar 60 km di sebelah timur Wonogiri, dan di wilayah Lemah Putih, Purwosari, Girimulyo, di Kulon Progo, sekitar 60 km ke barat Yogyakarta. Istilah genderuwo yang sebenarnya diduga berasal dari bahasa Kawi Gandharva yang berakar dari bahasa Sanskerta Gandharva. Gandharva dalam kepercayaan Hindu dan Buddha yang merupakan kepercayaan dominan di zaman kerajaan Hindu Buddha di Nusantara, yang digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia berjenis kelamin pria yang tinggal di kahyangan. Mitos genderuwo sebagai makhluk astral sendiri diduga berakar dari mitos kuno Persia Gandharewa. Dalam mitos Persia, Gandharewa adalah siluman air Persia yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik yang tercipta dalam mitos penciptaan Persia dan akhirnya akan dikalahkan oleh pahlawan. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo kadang senang menepuk pantat perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain.
Kadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang ditinggal suami atau para janda. Bahkan kadang genderuwo bisa sampai melakukan hubungan seks dengan mereka. Dipercaya bahwa benih dari genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Menurut legenda, genderuwo memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Kemampuan hubungan seks genderuwo juga diyakini amat luar biasa, sehingga wanita-wanita korban pencabulannya seringkali merasakan puas dan nikmat yang luar biasa apabila berhubungan badan dengan genderuwo. Namun, biasanya wanita korban yang disetubuhi oleh genderuwo tidak akan sadar sedang bersetubuh dengan genderuwo, karena genderuwo akan menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam melakukan hubungan seks. Disebutkan pula kalau genderuwo memiliki libido dan gairah seksual yang besar dan jauh di atas manusia, sehingga ia amat mudah terangsang melihat kemolekan perempuan dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda perempuan. Ada legenda menyatakan genderuwo kadang senang bersemayam di dalam rahim perempuan. Perempuan yang rahimnya disemayami oleh genderuwo akan memiliki gairah seks yang tinggi dan tidak mampu menahan gairahnya. Si perempuan akan senang melakukan hubungan intim. Apabila pasangan si perempuan tak mau mengimbangi gairahnya, maka si perempuan takkan segan mencari pasangan lain. Hal ini terjadi karena gairah si wanita dikendalikan oleh genderuwo. Apabila si wanita melakukan hubungan intim, maka si genderuwo yang bersemayam di rahimnya juga akan merasakan nikmat dari hubungan intim yang dilakukan wanita tersebut. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Genderuwo yang baik seringkali membantu manusia, seperti menjaga tempat gaib atau rumah orang yang berniat tidak baik, bahkan perampok. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang bersifat baik kadang-kadang membantu menyunat anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yang saleh beribadah. Asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna, bisa akibat bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, ataupun kecelakaan, sehingga arwah orang tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa, tetapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo jahat, karena ada pula yang baik, dan sikap mereka tergantung bagaimana manusia bersikap, apakah mau berteman atau bermusuhan dengan genderuwo tersebut. Mitos ritual pemanggilan sunting. Banyak kalangan mempercayai salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Diyakini burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Dalam hal ini, seperti manusia yang memelihara ayam. Untuk melakukan ritual ini, subjek yang ingin bertemu dengan genderuwo diyakini
harus mengikuti tata cara khusus untuk membuat sate gagak. Tata cara tersebut umumnya digambarkan sebagai berikut. Setelah berhasil menangkap burung gagak tersebut disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Alasannya, ketajaman mata pisau akan mempengaruhi lancar tidaknya darah yang mengalir keluar dari bekas luka yang ditimbulkan. Berikutnya adalah mencabuti bulu-bulu hitam gagak yang kasar sehingga benar-benar bersih. Selanjutnya, daging yang sudah bersih ditelikung seperti halnya kalau membuat ingkung ayam. Baru kemudian bisa dibakar di atas perapian. Hal terpenting dari ritual ini dipercaya adalah penguapan rapalan mantra khusus agar genderuwo selain mencium bau makanannya juga dapat mendengar panggilan. Mantra pemanggilan genderuwo diyakini hanya dimiliki segelintir orang saja dan tidak sembarang diberitahukan. Akan sifat kerahasiaan ini telah banyak digunakan untuk penipuan demi mendapat keuntungan. Tempat yang diyakini paling tepat untuk melakukan ritual pemanggilan ini adalah tempat yang terbuka, agar bau burung gagak yang dibakar menyebar ke segala arah, dibawa oleh angin, dan bisa mengundang genderuwo mendatangi tempat tersebut. Mitos dalam perjudian sunting ritual menggunakan genderuwo yang lengkap dengan segala sajiannya banyak dilakukan orang, terutama yang berkepercayaan tradisional di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan maraknya judi togel yang dahulu dikenal dengan istilah nomor buntut atau nomor jitu. Para praktisi tersebut meyakini bahwa dengan mengundang genderuwo, keinginan untuk mendapatkan nomor yang beruntung bisa terpenuhi dengan berbekal sedikit keberanian. Keuntungan besar bakal gampang mereka peroleh. Hal unik yang terjadi dalam ritual pemanggilan genderuwo hingga permintaan untuk menyebutkan nomor jitu adalah dilakukannya tawar-menawar, seperti layaknya jual beli pedagang di pasar. Diyakini bahwa setelah genderuwo keluar dari sarang mereka, setelah mendengar rapalan mantra berikut, bau daging gosong gagak terpanggang. Praktisi harus secepatnya meminta apa yang mereka inginkan sebelum genderuwo mencuri atau memakan umpan sate burung gagak sebelum mengucapkan permintaan. Sebab jika genderuwo telah kenyang, akan segera menghilang pergi tanpa mau memberikan jawaban yang diinginkan pemanggilnya. Bagaimana? Apakah kalian mau mencoba? Jangan anjir. 5. Wewe gombel. Wewe gombel atau juga disebut nenek gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. Bila mereka telah sadar, wewe gombel akan mengembalikan anaknya. Menurut cerita, mitos wewe gombel dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, wewe gombel diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Wewe gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua keriput yang
payudaranya terlihat panjang dan menggantung. Nama wewe gombel dengan penggambaran umum seperti yang tertulis di atas mungkin juga bukan sekedar isapan jempol belaka. Ada suatu analisis logis mengenai salah satu bentuk motivasi orang-orang dulu, tatanan masyarakat primordial, untuk mengantisipasi tindakan yang mengundang kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi melanggar aturan. Misalnya anak-anak yang seharusnya belajar di malam hari atau berkumpul bersama keluarga tetapi malah bermain di luar rumah dan tanpa pengawasan orang. Cerita tentang adanya sosok wewe gombel secara turun-temurun dan paralel menyebar ke berbagai individu yang sebagian dari para individu itu mungkin juga secara sepihak mengarang definisi tambahan mengenai sosok wewe gombel, kemudian merebak ke segala arah dan dikonsumsi oleh banyak pihak. Konon katanya wewe gombel berasal dari sebuah bukit di kawasan Gombel, Semarang. Dahulu banyak orang mati di bukit itu akibat pembantaian pada masa penjajahan Belanda. Kemarin ada berita menggembarkan warga Klaten, 18 kutang atau BH yang diduga milik hantu wewe gombel atau kolong wewe ditemukan warga tergantung di jemuran belakang rumah Yanti, warga dusun Jiwokulon, desa Trotok, kecamatan Wedi, Kamis pagi. Penemuan tersebut sontak membuat warga Klaten terkejut lantaran pakaian dalam wanita tersebut berukuran besar dan tak ada yang memilikinya. Informasi yang dihimpun menyebutkan penemuan kutang misterius tersebut tak hanya terjadi sekali ini saja. Sebagian warga mempercayai jika barang-barang itu milik hantu wewe gombel atau kolong wewe yang menghuni tempat tersebut. Di sini tidak kali ini saja ada kejadian seperti ini. 2 tahun yang lalu ada juga, tapi jumlahnya 17. Ukuran juga besar. Dulu langsung kita bakar, ujar Aditya, warga setempat. Waduh, seperti nama saya nih. Lanjut. Jatmiko, warga lainnya, mengungkapkan munculnya kutang misterius tersebut tidak ada yang tahu. Tiba-tiba saja kutang sebanyak itu sudah ada di jemuran. Menurut dia, di tempat itu ada sebuah mitos yang menyebutkan jika tempat jemuran itu merupakan kerajaan para lelembut. Kabar penemuan kutang yang diduga milik makhluk halus tersebut langsung beredar keluar desa Trotok. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya wewe gombel ada atau tidak sih? Lalu bagaimana asal-usulnya sehingga kisah itu ada di Indonesia, terutama di wilayah Jawa? Dalam banyak literatur, terutama pencarian di situs internet yang didukung cerita tutur masyarakat, wewe gombel atau kolong wewe adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan itu dia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikannya anak. Karena tidak bisa memberikan anak, ia dibenci oleh suaminya, lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi wewe gombel. Dalam cerita tutur masyarakat, hantu wewe gombel juga diceritakan suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia bakal menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tua. Setelah orang tua sadar bahwa apa yang dia lakukan pada anak salah, baru wewe gombel akan melepaskannya. Sesuai namanya,
Kisah asal-usul wewe gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu. Peristiwa kemunculan wewe gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri, dan Klaten, Jawa Tengah. Ciri khas dari wewe gombel atau kolong wewe ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh wewe gombel akan diberi makan tai, tokai, atau kita sebut dengan kotoran manusia. Jika si anak tidak mau, maka terpaksa si anak akan disuapin secara paksa. Terkadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi, sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun bentuk dari wewe gombel yang menyeramkan tersebut. Cerita wewe gombel ini juga kerap dipakai orang tua untuk menakuti anak-anak agar tidak keluyuran rumah sendirian. Orang tua bakal bilang, "Awas, jangan keluar sendirian, nanti digondol wewe gombel." Digondol itu dicuri. Mendengar ancaman seperti itu, si anak pasti takut. Untuk mencari anak yang dicuri wewe gombel ini, yakni dengan keliling rumah atau kampung sambil menabuh tampah nampan besar terbuat dari anyaman bambu, sambil bernyanyi blek blek ting menyebut nama anak yang hilang, muncul atau keluarlah. Dinyanyikan sambil keliling rumah atau kampung 7 kali. Sekian dari saya, semoga dapat diambil pelajaran dari cerita ini. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita seram ya, bisa dikirim ke email saya, ada di deskripsi. Saya Adit, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi